Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Tri Irma Sureni dari Prodi D3 Manajemen Pajak NIM 18233113. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar etika. Yang pertama yaitu perkembangan etika. Perkembangan etika sudah dimulai sejak perusahaan menyusun perencanaan strategis, merancang tata kelola organisasi yang baik, membangun sistem prosedur yang transparan, dan menciptakan budaya perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Yang kedua yaitu pengertian etika. Etika adalah prinsip moral yang memberikan pegangan bagi tingkah laku seseorang. Seseorang bertindak secara etis bila memperhatikan dampak dari tindakannya terhadap lingkungan sosial. Etika merupakan sebuah nilai luhur yang wajib dimiliki oleh seorang individu. Berbicara perihal etika, apapun bentuknya pastilah berkaitan dengan nilai. Etika adalah yang tidak kasat mata, namun memiliki pengaruh yang luar biasa dalam segala segi kehidupan. Yang ketiga yaitu teori etika. Teori etika terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu egoisme. Menurut Russell 2004 memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yang egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Yang membedakan tindakan berkutat diri atau egoisme psikologis dengan tindakan untuk kepentingan diri atau egoisme etis adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Tindakan berkutat diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Yang kedua yaitu utilitarianisme. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang sangat terkenal, the greatest happiness of the greatest numbers. Yang ketiga yaitu deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Paham deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tindakan lainnya. Selanjutnya yaitu teori hak. Teori hak adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebenarnya teori hak ini merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Selanjutnya itu teori keutamaan atau virtue theory. Di samping teori-teori ini mungkin lagi suatu pendekatan lain yang tidak menyoroti perbuatan tetapi menfokuskan pada seluruh manusia sebagai perilaku moral. Teori keutamaan adalah yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Selanjutnya yaitu teori etika teonom. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat sistem yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Yang keempat yaitu tujuan etika. Tujuan etika merupakan penerapan atau mempelajari etika di masyarakat, yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang nomor 5 yaitu prinsip etika. Prinsip etika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu menghindari penyimpangan etika yang kecil-kecil. Yang kedua berfokus pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga mau menerima konsekuensi pribadi demi mempertahankan etika. Yang keenam yaitu pajak dalam entitas bisnis. Pajak dalam entitas bisnis merupakan buku perpajakan di Indonesia yang disusun bagi perilaku bisnis khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Pembahasan meliputi semua jenis pajak yang dihadapi oleh entitas bisnis, mulai dari dasar hukum, cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan, serta perlakuan akuntansinya atau accounting treatment. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.